Sebelum melakukan senam lantai, ada baiknya untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai adalah satu dari rumpun senam. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan-gerakan atau bentuk latihannya dilakukan di lantai. Jadi lantai atau matraslah yang merupakan alat yang dipergunakan. Senam lantai disebut juga dengan istilah latihan bebas. Tujuan melakukan senam lantai adalah sebagai latihan yang kelak mempermudah melakukan bentuk latihan atau gerakan senam dengan alat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. A. Hendaknya selalu menggunakan matras. B. Matras harus diletakkan di atas tanah atau lantai yang rata dan aman dari bahaya. C. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan terjadinya benturan. D. Periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. E. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. F. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. G. Peserta didik dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru, kecuali ada peserta didik yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. H. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan dijaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Manfaat senam lantai. A. Manfaat fisik. Melalui berbagai gerakan senam lantai, peserta didik akan berkembang daya tahan otot, kekuatan atau power, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangannya. B. Manfaat mental dan sosial. Ketika mengikuti senam, peserta didik dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, peserta didik harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, peserta didik akan berkembang kemampuan mentalnya. Pembelajaran senam lantai. Yang pertama, guling depan. Guling depan adalah gerakan mengguling atau menggelinding ke depan membulat. Pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian, yaitu A. Pembelajaran guling depan dari sikap awal jongkok. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal jongkok, kedua kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Yang kedua, kedua tangan menumpu di depan ujung kaki kira-kira 40 cm. Yang ketiga, kemudian bengkokkan kedua tangan, letakkan pundak pada matras dengan menundukkan kepala dan dagu sampai ke dada.
Yang keempat, setelah itu dilanjutkan dengan menggunakan gerakan berguling ke depan. Yang kelima, ketika panggul menyentuh matras, peganglah tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Yang keenam, peserta didik diminta untuk mengamati dan merasakan koordinasi gerakan yang dilakukan. Lalu tentukan pola yang paling sesuai buat mereka. B. Pembelajaran guling depan dari sikap berdiri. Cara melakukannya, yang pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat. Lalu, letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilipat sampai dagu menempel bagian dada. Yang ketiga, selanjutnya dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju posisi jongkok. Yang kedua, guling belakang. Guling belakang adalah menggelundung ke belakang. Posisi badan harus membulat, yaitu kaki dilipat. Lutut tetap melekat di dada. Kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada. Cara melakukannya ada di video berikut. Adapun contoh dari senam lantai lain yaitu loncat harimau.